Halo anak-anakku kelas Epata, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah, anak-anakku yang terkasih, pada kegiatan kita pada hari ini kita masuk pada pelajaran ke-13. Kita masih masuk pada bab 4 tentang tugas-tugas gereja. Nah, pada kegiatan kita kali ini kita akan membahas tentang gereja yang melayani atau diakonia. Nah, anak-anakku, sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada hari ini, marilah kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus Putramu telah memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kami hidup saling melayani. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dalam pelajaran ini agar mampu memahami ajaran Yesus tentang melayani yang diwariskan kepada gereja, sehingga selanjutnya kami mampu menjadi pelayan satu terhadap yang lain atas dasar kasih Yesus sendiri, Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, gereja atau umat Allah dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sikap ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesamanya. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus rela menjadi pelayan. Yesus sendiri menegaskan, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Nah, itulah sikap yang diharapkan oleh Yesus terhadap murid-muridnya. Gereja mempunyai tanggung jawab untuk melayani manusia. Dasar pengabdian gereja adalah imannya akan Kristus. Barang siapa menyatakan diri murid Kristus, ia wajib hidup seperti Kristus. Kristus yang mengambil rupa seorang hamba tidak ada artinya jika murid-muridnya mengambil rupa seorang penguasa. Melayani berarti mengikuti jejak Kristus. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyimak sebuah cerita kehidupan dari Dr. Leigh Agustinus Darmawan tentang peduli kaum pinggiran. Labuan Bajo, keprihatinan terhadap kaum pinggiran, yakni mereka yang miskin dan termarginal, telah mendorong Dr. Agustinus Darmawan mengabdikan diri tanpa pamrih dengan memberikan pelayanan medis secara gratis kepada ribuan masyarakat miskin di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mempermudah aktivitas pelayanan medis, ia mendirikan sebuah wadah, yakni Yayasan Dr. Sher atau Sher Accessible Health and Care yang berkedudukan di Jakarta. Saya terpanggil untuk melayani mereka yang miskin dan terpinggirkan. Saya terpanggil untuk mengabdikan diri untuk masyarakat kita yang sebagian besar masih hidup dalam kemiskinan, terutama anak-anak. Mereka harus diselamatkan dari kematian, terutama karena malnutrisi, ujar Dr. Leigh Agustinus Darmawan. Demikian ia biasa disapa ketika berbincang-bincang dengan FBC di Labuan Bajo 1 pekan lalu. Nah, keprihatinan terhadap kaum miskin dan terpinggirkan merupakan panggilan jiwa Dr. Leigh untuk memberikan diri sepenuhnya melayani orang-orang sakit. Ia berkeliling Indonesia memberikan pertolongan medis secara gratis. Dr. Leigh adalah seorang ahli bedah dan telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk melayani masyarakat miskin di seluruh Indonesia. Ia berjalan dari kampung ke kampung untuk melayani mereka yang sakit dan menderita. Ia sudah
menjelajahi separuh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ia mengaku selama menjalankan pelayanan medis, ia menghadapi berbagai tantangan dan halangan, terutama tantangan alam yang sering tidak bersahabat. Namun, ia mengaku kekuatan Tuhan telah menuntun perjalanan dan karya luhurnya melayani sesama. Pengakuman berat Mother Teresa dari Kalkuta ini menyatakan NTT termasuk wilayah yang mendapatkan pelayanan dari yayasannya karena daerah NTT merupakan salah satu daerah paling tertinggal di Indonesia selain Papua dan Maluku. Di NTT, sejumlah daerah telah dikunjungi seperti Atambua di Pulau Timur dan Manggarai Barat di Flores. Kata dia, manusia tentu saja menghadapi banyak persoalan, namun persoalan tersebut bukanlah untuk dihindari, melainkan untuk diatasi. Ia mengaku sejak yayasan ini didirikan pada tahun 2008 lalu, sudah ribuan pasien yang mendapatkan pelayanan secara gratis. Namun, tugas pelayanan itu ditemukan beragam penyakit, mulai dari penyakit yang ringan sampai yang berat seperti penyakit kanker. Atas dedikasi dan pelayanan tanpa pamrih itu, pada tahun 2011 lalu, ia mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia karena berhasil menolong pasien secara gratis sebanyak 12.380 orang pasien. Dokter ahli bedah yang tampil low profile itu menyatakan, Indonesia semestinya tidak boleh miskin dan menderita kalau semua orang termasuk pemerintah peduli pada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Manusia Indonesia harus sehat secara rohani, jasmani, dan spiritualnya. Nah, untuk mendukung karya pelayanan, yayasan telah merancang sebuah kapal laut untuk dijadikan rumah sakit terapung. Rumah sakit itu untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terutama masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terpencil di seluruh Indonesia. Kami sudah punya rumah sakit terapung, tetapi kami tidak datang bersama kapal karena cuaca buruk. Namun ke depan kami akan melakukan pelayanan di atas kapal yang sudah tersedia. Dengan adanya rumah sakit terapung, masyarakat di pulau-pulau akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus ke darat, ujarnya. Nah, anak-anak yang terkasih, tadi kita bersama-sama sudah menyimak tentang kisah cerita dari Dr. Lay Agustinus Darmawan yang peduli terhadap orang-orang miskin dan terpinggir. Ia rela mengabdikan dirinya untuk melayani orang-orang miskin dan orang-orang menderita yang sakit, mulai dari sakit ringan maupun sakit berat, yaitu kanker. Nah, dari kisah tentang Dr. Lay Agustinus Darmawan itu kita dapat mencontoh perbuatan baik yang dilakukan oleh Dr. Lay Agustinus Darmawan tersebut. Nah, anak-anakku, sekarang marilah kita menyimak sebuah cerita kisah kitab suci dari perikop Markus 10 ayat 35 sampai 45 tentang bukan memerintah melainkan melayani. Marilah kita baca bersama-sama. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu perintah kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepadanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus ku minum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang
Kamu akan meminum cawan yang harus ku minum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus ku terima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak atau memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Nah, anak-anakku yang terkasih, dari bacaan perikop kitab suci Injil Markus 10 ayat 35 sampai 45 dapat disimpulkan bahwa Yesus mengajari kita untuk saling melayani dengan kerendahan hati. Demikian juga sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dipilih untuk melayani umat atau masyarakat dan bukan sebaliknya untuk dilayani. Maka kita sebagai umat beriman harus melayani, bukan dilayani. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang marilah kita masuk pada ajaran-ajaran gereja tentang melayani dalam ajaran gereja Katolik. Nah, semangat pelayanan itu diteruskan di dalam gerejanya. Hal itu ditekankan lagi oleh Konsili Vatikan II. Tugas kegembalaan atau kepemimpinan dalam gereja adalah tugas pelayanan. Maka marilah kita bersama-sama menyimak ajaran-ajaran gereja. Yang pertama, dasar pelayanan dalam gereja. Nah, dasar pelayanan dalam gereja adalah semangat pelayanan Kristus sendiri. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti hidup Kristus. Yesus mengambil rupa seorang hamba. Tidak ada artinya jika para muridnya mengambil rupa para penguasa. Pelayanan berarti mengikuti jejak Yesus. Perwujudan iman Kristiani adalah pelayanan. Yesus bersabda, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Pelayanan Kristus adalah sikap pokok para pengikut Yesus. Dengan kata lain, melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Dengan demikian, orang Kristen tidak hanya bertanggung jawab terhadap Allah dan Putranya, Yesus Kristus, tetapi juga bertanggung jawab terhadap orang lain dengan menjadi sesamanya. Nah, yang kedua adalah ciri-ciri pelayan gereja. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yesus menyuruh para muridnya selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Yesus sendiri memberi teladan dan menerangkan bahwa demikianlah kehendak Bapa. Menjadi pelayanan adalah sikap iman yang radikal. Yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri religius pelayanan gereja ialah menimba kekuatannya dari sari teladan Yesus Kristus. Yang ketiga, orientasi pelayanan gereja terutama ditujukan kepada kaum miskin. Dalam usaha pelayanan kepada kaum miskin, janganlah mereka menjadi objek belas kasihan. Pelayanan berarti kerjasama. Di dalamnya semua orang merupakan subjek yang ikut bertanggung jawab. Yang pokok adalah harkat, martabat, harga diri, bukan kemajuan dan bantuan spiritual ataupun sosial.
yang hanyalah sarana. Tentu sarana-sarana juga penting dan tidak dapat ditinggalkan begitu saja, tapi yang pokok ialah sikap pelayanan itu sendiri. Dan yang terakhir, kerendahan hati dalam melayani. Gereja atau kita harus tetap bersikap rendah hati. Gereja tidak boleh berbangga diri, tetapi tetap melihat dirinya sebagai hamba yang tak berguna. Nah, yang ketiga adalah bentuk-bentuk pelayanan gereja. Pelayanan gereja dapat bersifat ke dalam, tetapi juga keluar. Pelayanan ke dalam adalah pelayanan untuk membangun jemaat. Pelayanan ini pada dasarnya dipercayakan kepada hierarki, tetapi awam pun diharapkan berpartisipasi di dalamnya. Misalnya, dengan melibatkan diri dalam kepengurusan dewan keuskupan, dewan paroki, dan pengurus wilayah atau lingkungan. Pelayanan keluar yang lebih difokuskan adalah pelayanan demi kepentingan masyarakat luas. Bentuk-bentuk pelayanan Gereja Katolik Indonesia untuk masyarakat luas antara lain pelayanan di bidang kebudayaan dan pendidikan, bidang kesejahteraan, politik, dan hukum. Nah, anak-anakku yang terkasih, tadi kita bersama-sama sudah menyimak sebuah referensi dari kisah Dr. Lay Agustinus yang rela mengabdikan diri untuk masyarakat yang miskin dan terpinggir. Nah, Dr. Lay rela mengabdikan dirinya demi masyarakat miskin dan tersingkir agar tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas seperti manusia lainnya. Nah, selain referensi cerita dari Dr. Lay, tadi kita sudah menyimak sebuah cerita perikop kitab suci dari Markus 10 ayat 35 sampai 45 yang intinya kita sebagai umat manusia datang untuk bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kita sebagai umat beriman harus saling melayani sesama kita, umat manusia. Nah, selain itu kita juga tadi bersama-sama sudah menyimak ajaran-ajaran Gereja Katolik tentang melayani. Nah, sekarang anak-anakku, Pak Teo akan memberikan tugas yang pertama, apa itu arti melayani. Yang kedua, ceritakan pengalamanmu dalam melayani di gereja maupun di masyarakat. Nah, silahkan kerjakan, kemudian kirim di classroom. Baik anak-anakku, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang gereja yang melayani atau diakonia. Semoga anak-anakku dapat menjadi pelayan gereja yang dengan rendah hati mau melayani gereja dan masyarakat di sekitar. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Semoga dalam hidup sehari-hari kami sanggup melayani sesama dalam kata-kata maupun perbuatan demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih, berkah dalam.